Oke, selamat datang di BBQ, belajar bareng kita untuk UAS mata kuliah kimia. Jadi pokok bahasan dari BBQ kali ini kira-kira ada 6 ya. Pokok bahasannya itu mencakup reaksi dalam larutan, gas, energi dan reaksi kimia, kinetika kimia, kesetimbangan kimia, dan asam basa. Oke, kira-kira itu pokok bahasannya, ada 6 pokok bahasan. Lanjut, mulai dari larutan dulu. Jadi kalau dari pengertiannya sendiri, larutan itu adalah campuran yang homogen dari 2 atau lebih zat. Ya, dari 2 atau lebih zat. Nah, larutan itu mencakup zat terlarut dan juga zat pelarutnya. Pengertian dari zat terlarut itu sendiri adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam sebuah larutan. Terus kalau zat pelarut sendiri itu adalah zat yang jumlahnya lebih banyak di dalam larutannya. Terus untuk molaritas sendiri itu adalah jumlah zat terlarut di dalam larutan. Nah, ini ada contohnya dari PPT kimia yang dikasih bapaknya yang ada di grid bank. Contohnya itu larutannya itu soft drink, maka zat pelarutnya adalah H2O atau air, dan zat terlarutnya adalah gula dan juga CO2. Nah, di sini kelihatan kan kalau di dalam soft drink pasti lebih banyak airnya daripada gula atau karbon dioksidanya. Makanya gula dan karbon dioksida ini termasuk dalam zat terlarut, sedangkan air ini menjadi zat pelarutnya. Sedangkan molaritas itu sendiri bisa dihitung dengan rumus ini. M sama dengan N per V. N itu sendiri adalah molnya, mol, atau jumlah zatnya dalam bentuk mol. Dan juga V ini adalah volumenya. Ini salah ya, harusnya V besar ya, bukan V kecil. Lanjut, molaritas. Nah, molaritas itu sendiri dia bakal kekal. Ini adalah hukum kekekalan molaritas. Jadi ini perlu diingat-ingat bahwa molaritas itu bukan molaritasnya yang kekal, tapi jumlah molnya. Jadi jumlah mol kan, ini kan N. N sama dengan M dikali V kan. Nah, N-nya ini kekal. Jadi kalau misalnya volumenya berubah, misalnya dia ditambahkan air, maka M-nya ini bakal berubah. Misal volumenya bertambah, maka molaritasnya berkurang. Seperti itu. Ini misalnya pada contoh soal ini, bagaimana menyiapkan 60,0 ml 0,2 m HNO3 dari larutan stok 4,00 m HNO3. Nah, MI-nya, M inisial atau M sebelumnya itu kan 4, tahu dari sini, 4M. Terus kita pengen nyari supaya dia 0,2. 0,2 ini kan bisa dibilang 1/20-nya ya. 1/20 dari 4. Nah, volume airnya yang diinginkan kan segini, 0,006 liter. Sedangkan yang dicari adalah volume awalnya, volume inisial. Ya tinggal dimasukin ke rumus ini. Sebenarnya ini bisa aja ditulis Ni sama dengan NF. Karena jumlah mol ini pasti kekal. Dia kan yang ditambahin adalah zat pelarutnya, sedangkan zat terlarutnya kan nggak ditambahin, jadi pasti jumlah molekulnya itu tetap, N-nya itu tetap. Makanya ada rumus ini, M dikali V sebelum itu sama dengan M dikali V sesudah. Ya, kalau dihitung seperti ini, jadinya 3 ml. 3 ml asam ditambahkan 57 ml air, jadinya 60 ml larutan yang molaritasnya segini, 0,2 m. Oke.
Terus kita masuk ke asam basa ya. Kalau di dalam larutan itu kan kita pelarutnya biasanya air ya. Nah, air itu bisa diuraikan sebagai berikut. Air kan H2O, tapi bisa diuraikan jadi dua ion, yaitu H+ dan OH-. Nah, biasanya sih kalau dalam air, jumlah H+ dan OH-nya itu sama. Maka dia netral kalau sama. Walaupun dalam kasus tertentu belum tentu ya, kadang-kadang nggak netral juga, kadang-kadang H+-nya lebih banyak, OH-nya lebih banyak. Itu kadang bisa terjadi pada air sendiri, tapi biasanya sih netral. Dan ketika dia ditambahkan dengan sebuah pelarut, pelarut itu biasanya punya sifat tersendiri. Misalnya pelarutnya itu NaOH, kan misalnya NaOH ada di dalam air gitu kan, itu jelas dia bakal nambah si OH ini. Nah, karena dia OH-nya bertambah, maka sifatnya cenderung basa. Sedangkan kalau misalnya ada larutan HCl, misalnya ada larutan HCl masuk ke dalam air gitu, HCl masuk ke dalam air kan berarti jadi larutan HCl. Nah, kan dia nambahin H nih. Nah, si H ini kalau H-nya bertambah, berarti dia sifatnya asam. Dah, itu aja. Ini contoh visualisasinya gimana air bisa terionisasi jadi H3O+ dan OH-. Ya, seperti ini. Terus ini contohnya HCl ketemu H2O, bakal jadi H3O+ dan Cl-, terionisasi seperti ini. Nah, kalau kayak gini dia berarti sifatnya asam karena H+-nya itu lebih banyak daripada OH-nya. Sedangkan kalau ini NH3 ketemu H2O, bakal jadi NH4+ dan OH-, yang berarti dia sifatnya basa karena OH-nya lebih banyak. Terus di sini ada yang perlu dihafalin sih ini sebenarnya, asam kuat dan basa kuat. Soalnya antara yang kuat dan yang lemah nanti cara menghitung pH-nya, cara menghitung H+ atau OH+-nya itu bakal beda. Biasanya yang dihafalin adalah asam kuat dan basa kuatnya, dan yang sisanya itu pasti lemah. Jadi sisanya itu lemah semua dan itu banyak banget, jadi nggak perlu dihafalin. Yang dihafalin biasanya cukup yang kuat dan cukup asam kuat dan basa kuatnya aja. Terus ini, kalau misalnya asam ketemu sama basa, itu hasilnya adalah garam plus air. Misalnya adalah ini basa ini MgOH2 ditambah asam HCl. Ini basa kuat ditambah asam kuat. Hasilnya adalah MgCl2, ini adalah garam. Dan ini adalah air. Jadi kalau basa ditambah asam atau asam ditambah basa, hasilnya pasti adalah garam tambah air. Sama juga ini NaOH tambah HCl. Hasilnya adalah NaCl sebagai garamnya, dan H2O itu air. Nah, tapi kan nggak selalu habis nih. Nggak selalu dia habis. Kalau dia dalam reaksinya nggak habis, ya udah berarti misalnya asamnya lebih banyak gitu, asamnya sisa, ya hasilnya di sini tambah asam aja gitu. Kalau misalnya yang sisa basa, ya tambah basa, garam, air, basa, kayak gitu aja. Nah, kalau misalnya yang dia sama-sama kuat, garam yang dihasilkan dari asam dan basa yang sama-sama kuat itu biasanya
garamnya netral. Jadi untuk ngitung pH-nya itu cukup ngitung pH dari sisanya ini, sisa asam kuatnya misalnya, atau kalau yang sisa basa ya sisa basa kuatnya. Nah, kalau yang sisa adalah apa namanya, asam atau basa lemah, itu beda lagi rumusnya. Rumusnya dinamakan rumus buffer. Ya, kalau misalnya yang sisa adalah asam atau basa lemah, nanti bakal dibahas juga gimana rumusnya, perbedaannya gimana. Terus untuk ngitung pH dan pOH. Untuk ngitung pH ya, ini ada konstanta air KW, konstanta water air, itu adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Itu udah pasti angkanya, ini konstanta, jadi udah pasti angkanya itu segini, 1,0 kali 10 pangkat minus 14. Terus kalau untuk ngitung pH, itu minus log H+. Jadi kalau ini dijadikan pH gitu ya, PW sih sebenarnya, PW itu jadinya 14 kan min log H+. Log itu kan di sini ada 10 dipangkat log ini, itu bakal menghasilkan ini. Tinggal ngambil angka 14-nya. Ini kan minus 14, minusnya dihilangin karena minus kali minus kan jadinya plus. Ya udah. Terus kalau misalnya asam lemah bergaram, ini misalnya asam lemah bergaram itu maksudnya yang buffer tadi, yang misalnya dia bereaksi tapi masih sisa, asam lemahnya masih bersisa, itu rumusnya seperti ini, Ka sama dengan ini. Biasanya yang diketahui adalah Ka-nya, dan yang dicari adalah pH-nya. Nah, untuk nyari pH kan yang kita cari adalah H+-nya. Jadi kalau mau nyari H+, ya tinggal dari rumus ini dikembangin, jadinya H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam dibagi konsentrasi garam. Oh enggak, ini konsentrasi garam dibagi konsentrasi asamnya. Yang atas itu garam, yang bawah itu asam lemahnya. Jadi untuk ngitung H+-nya itu Ka dikali H dikali konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam lemah. Nah, kalau misalnya di sini basa, ya udah tinggal diganti jadi Kb. Kalau misalnya yang sisa adalah basa, diganti jadi Kb, terus ya udah ini basa gitu. Ini jadi B gitu. Jadi konsentrasi basa, ini garamnya juga Hb jadinya, OHb. Sedangkan untuk asam lemah, ini untuk ngitung pH di asam lemah. Kalau misalnya di asam kuat kan gampang ya, tinggal dari tinggal dari reaksinya. Misal NaCl plus H2O, diketahui NaCl-nya itu 2 mol. Terus jadinya dia terionisasi jadi NaOH plus HCl. Misalnya kayak gitu kan gampang ya ngitung itunya, tinggal dihitung molnya. Misal yang ditanya pH dari NaOH-nya, kan ini reaksinya setara, jadi ini koefisiennya sama.
Berarti kan ini juga 2 mol. Konsentrasi OH-nya ini sama 2 mol juga. Tinggal dia dibagi sama volumenya. Misalnya volumenya 1, berarti kan 2. Ya udah, H plusnya itu berarti 2. OH minusnya 2. Kan ini OH. OH minusnya 2. Ya udah, tinggal dimasukin ke sini POH. Sama dengan minus log. Tuh. Udah, tapi kalau misalnya asam atau basa lemah, pakai rumus ini. Kalau misalnya basa tinggal diganti ini B. Ya, jadi ini KB sama dengan OH minus dibagi garam kuadrat. Nah, kalau kayak gini kan berarti H plusnya H plus, konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali konsentrasi garamnya. Udah, kayak gitu kalau untuk yang asam lemah. Kalau untuk yang asam kuat tinggal dihitung pakai reaksi molaritasnya. Terus masuk ke gas. Gas itu intinya cuman ini aja ya, cuman PV sama dengan nRT. Udah, itu aja sih intinya. Nggak ribet sih kalau gas. Jadi yang penting tahu rumus ini, atau rumus ini juga sama aja, cuman beda ininya aja. N itu kan N kecil ini kan sama dengan bilangan Avogadro dikali N besar. Sedangkan K ini adalah L dibagi bilangan Avogadro. Jadi ini rumus yang atas sama bawah sama aja, jadi tergantung apa yang diketahui aja. Ini kan konstanta. T-nya itu suhu dalam satuan Kelvin, V-nya itu volume, P-nya itu tekanan, N-nya itu mol, R-nya itu konstanta. Udah, itu aja sih intinya kalau gas. Dan ya, cuman itu kok gas. Terus masuk ke energi. Nah, kalau di sini sih energi ada beberapa jenis ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis. Yang pertama energi radiasi, berasal dari matahari dan merupakan sumber energi utama di bumi. Ini sebetulnya miskonsepsi ya. Energi radiasi itu nggak cuman yang berasal dari matahari. Tapi ini cuman contoh mungkin. Cuman contoh energi radiasi itu energi matahari. Sebenarnya enggak. Energi radiasi itu pengertian aslinya adalah energi yang bisa menembus space, menembus ruang tanpa penghantar. Kalau misalnya energi suara kan perlu udara atau benda padat atau benda cair untuk dia bisa menembus ruang. Nah, sedangkan radiasi ini enggak. Energi radiasi ini mencakup energi elektromagnetik dan energi gravitasi. Kan gravitasi nggak perlu medium. Tanpa ada udara pun, tanpa ada apapun, tetap ada gravitasi asalkan ada massa ya. Dia tidak terhantarkan melalui medium. Sama halnya dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dia bisa menembus ruang tanpa adanya medium. Jadi sebenarnya ini miskonsepsi ya. Bahkan sebetulnya semua benda yang mempunyai suhu di atas 0 Kelvin itu pasti mengeluarkan radiasi, namanya black body radiation. Itu konsep yang kita gunakan untuk PJ thermal. Bahwa sebenarnya bumi juga memancarkan radiasi. Radiasinya dalam panjang gelombang inframerah thermal kayak gitu. Jadi semakin tinggi suhunya, dia semakin tinggi frekuensinya. Dan kebetulan yang bisa dilihat manusia adalah frekuensi pada suhu 6000 derajat Kelvin, 6000 Kelvin. Nah, permukaan matahari itu kebetulan segini. Makanya cahaya matahari itu bisa kita lihat.
Tapi sebenarnya badan kita sendiri dan semua benda yang mempunyai suhu di atas 0 Kelvin itu mengeluarkan radiasi juga. Tapi karena suhunya nggak sampai 6000 Kelvin, maka radiasinya frekuensi yang rendah. Dan karena frekuensinya rendah, berarti tidak termasuk yang bisa dilihat oleh manusia. Dah, itu sedikit trivia aja. Terus ada energi termal. Energi termal itu energi yang berkaitan dengan gerak acap, atom-atom, dan molekul. Jadi sebenarnya kita itu punya suhu, kita itu bisa panas, bisa punya suhu di atas 0 Kelvin, itu karena partikel yang ada itu bergerak. Jadi di udara itu kan jelas ya pasti gerak kan. Di udara gerak, terus benda padat juga itu partikelnya gerak. Makanya kita punya suhu. Dari gerakan itu biasanya terjadi gesekan-gesekan segala macam. Makanya kita punya suhu di atas 0 Kelvin. Makanya ada panas kayak gitu. Itulah energi termal, energi yang dihasilkan dari gerakan-gerakan yang itu. Dan gerakan-gerakan ini yang menghasilkan panas gitu. Terus energi kimia itu energi yang tersimpan dalam satuan struktur zat kimia. Jadi semua atom itu kan bergabung, misalnya H2O atau NaCl, itu mereka bisa bergabung karena adanya ikatan kimia. Misalnya ini OH. Nah, mereka bisa nyatu itu karena adanya energi yang mengikat mereka. Karena mereka terikat. Jadinya mereka terikat. Nah, energi yang mengikat ini disebut energi kimia. Terus ada juga energi nuklir. Kita kan tahu ya di dalam inti atom itu ada yang namanya proton sama neutron. Misalnya proton, neutron, proton, neutron gitu kan dalam inti atom. Nah, ini itu mereka bisa nyatu seperti ini karena diikat oleh sesuatu yang sangat kuat ikatannya, bahkan jauh lebih kuat daripada ikatan kimia ataupun ikatan apapun. Nah, energi yang mengikat ini disebut energi nuklir. Makanya energi nuklir itu bisa gede banget yang dihasilkan energinya dari reaktor nuklir karena ikatan intraatom ini adalah yang paling kuat, ikatan yang paling kuat. Terus ada juga potential energy atau energi potensial. Itu energi yang tersedia akibat posisi suatu benda. Aku rasa ya kalian udah ngerti lah ya, ini diulang berkali-kali di SMA. Jadi nggak perlu banyak dijelasin lah soal energi potensial ini. Nah, di kimia yang perlu diperhatikan itu ada dua, yaitu energi termal dan juga energi kimia ini. Karena yang paling sering kita gunakan di dalam kimia ya dua energi ini. Sebenarnya energi radiasi juga jelas berpengaruh, tapi kalau yang kita hitung biasa di dalam kimia biasanya adalah energi termal dan energi kimia. Energi radiasi itu lain cerita, biasanya kita hitungnya di fisika. Energi nuklir juga, energi potensial juga. Nah, ngomongin kesetimbangan kimia itu intinya ya ini doang sih. Jadi suatu molekul itu bisa berubah ke molekul yang lain, dan molekul ini bisa kembali lagi ke bentuk sebelumnya. Intinya cuma di situ sebenarnya. Dan dia bakal cenderung menjadi ini atau ini itu bergantung pada beberapa hal. Yang tadi, yang PVNR tadi, PV sama dengan NRT. R kan konstanta ya, jadi nggak bakalan berubah. Nah, ketika yang lain ini berubah, dia bakal membuat sesuatu antara ini atau ini punya kecenderungan gitu. Kalau misalnya ini kan molekulnya ada dua. Jadi kalau misalnya ini satu,
Kalau berubah jadi ini, dia bakal jadi 2 molekul. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kalau dia berubah jadi produk, molnya bakal nambah tuh. Nah, kalau molnya nambah, berarti tekanan dan juga volumenya juga nambah. Jadi misalnya volumenya makin besar gitu ya. Misalnya volumenya makin besar, dia bakal cenderung ke produk, bakal bereaksi. Jadi ini bakal cenderung berubah menjadi ini, supaya dia lebih banyak, supaya dia bisa mengisi ruang yang lebih banyak, karena kan volumenya makin besar. Gitu juga kalau misalnya tekanannya bertambah. Kalau misalnya tekanannya bertambah, dia bakal cenderung ke produk. Nah, misalnya apa namanya? Misalnya volumenya berkurang, misalnya makin sempit gitu, misalnya kegencet, kecenderungannya bakal kebalikannya. Supaya karena volumenya makin kecil, kan ruang yang bisa ditempati makin sedikit. Supaya ruang yang bisa ditempati makin sedikit, dia berusaha supaya jumlah molnya itu makin dikit dengan cara dia kembali ke sini jadi reaktannya. Karena ini kan koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Yang tadinya 2 bisa berubah jadi 1 gitu. Kalau misalnya dia kegencet, ya dia bakal balik ke reaktan ini. Sedangkan kalau T-nya ini dia berpengaruhnya pada apa ya namanya? Apakah dia exotherm atau endotherm? Kalau misalnya dia reaksinya menyerap energi, terus T-nya ini naik, maka bakal cenderung arahnya ke produk ini. Menyerap energi itu berarti delta H-nya sama dengan positif. Kalau misalnya dia memancarkan energi, reaksi ini memancarkan energi, delta H-nya itu negatif. Nah, kalau dia delta H-nya positif, berarti kalau delta H-nya positif dan volume temperaturnya dinaikkan, maka dia akan cenderung bereaksi ke sini. Jadi produknya bakal lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya suhunya diturunkan, maka yang terjadi akan sebaliknya. Ya kalau misalnya delta H-nya negatif, ya sebaliknya lah. Kayak gitu aja. Terus di dalam kesetimbangan ini ada yang namanya Kc dan Kp. Kc itu konstanta kesetimbangan, Kp itu konstanta tekanannya. Nah, Kc itu singkatnya sih rumusnya seperti ini. Molaritas reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi molaritas reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya juga. Tapi ini karena 1 jadi nggak dipangkat apa-apa. Sedangkan konstanta tekanan itu sama kayak gitu juga, tapi di sini tekanan. Udah gitu aja sih. Tapi yang perlu diingat itu ini, konsentrasi padatan dan cairan murni tidak dimasukkan ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Jadi yang dipakai itu cuma gas dan aqueous atau larutan. Kalau dia liquid murni, cairan murni atau padatan, itu nggak dipakai di sini, nggak dimasukkan ke dalam perhitungan. Udah itu aja sih. Mungkin cukup sekian BBQ kimia kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga sukses UASnya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan ke grup, karena ini emang singkat banget, soalnya materinya sebenarnya banyak banget, tapi kalau mau dibahas semua justru terlalu lama dan nggak efektif sebenarnya. Jadi lebih baik dibaca sendiri di PPT. Aku cuman ngasih
uraian singkatnya aja. Jadi kalau mau bertanya silahkan tanya di grup BBQ di rumah aja. Dan untuk pembahasan soalnya ada di video selanjutnya. Oke. Terima kasih sudah mengikuti BBQ kimia kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.